Selama 5 tahun terakhir, nama Bahlil Lahadalia hampir selalu muncul dalam setiap perbincangan politik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlatar belakang pengusaha ini memang begitu dekat dengan lingkaran elit. Kedekatan dan kesetiaannya kepada Jokowi dianggap menjadi salah satu faktor dirinya selalu terpilih dalam jajaran kabinet sang presiden. Peran politik Bahlil mencuat saat dirinya mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Setelah itu, dirinya didapuk sebagai menteri dengan sederet jabatan lain. Namun, lakonnya sebagai menteri juga tak luput dari tudingan dan dugaan praktek kotor yang ia lakukan. Sebelum terjun ke politik, pria kelahiran Banda ini lebih dulu berkecimpung di organisasi dan dunia usaha. Selama menjadi mahasiswa, dirinya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam hingga pernah menjabat sebagai bendahara umum. Setelah lulus, Bahlil sempat bekerja di Sukovindo, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang sertifikasi dan jasa inspeksi. Tak lama, Bahlil memutuskan untuk mengundurkan diri dan mendirikan 3 perusahaan bernama PT Riva Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwi Jati Sukses. PT Riva Capital setidaknya membawahi 10 anak usaha yang bergerak di sektor perkebunan, properti, transportasi hingga pertambangan. Bahlil juga terhubung dengan PT Meta Mineral Pradana yang sahamnya dimiliki oleh PT Riva Capital dan PT Bersama Papua Unggul. Perusahaan ini memiliki 2 izin tambang dengan total luas 635 hektar di Konawe Utara. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, PT Riva Capital juga melakukan eksplorasi 39.000 hektar lahan tambang batubara di Fak-Fak Papua Barat dan 11.000 hektar lahan nikel di Halmahera. PT Bersama Papua Unggul pernah memenangkan lelang proyek pembangunan jalan di Papua Barat bersama Kementerian PUPR. Nama PT Dwi Jati Sukses juga sering muncul di situs lelang proyek pemerintah. Anehnya, sejumlah perusahaan milik Bahlil sangat minim informasi dan tidak tercantum di situs resmi milik Kementerian Hukum dan HAM. Jaringan advokasi tambang menyebut ada 3 orang dekat Bahlil yang dipercaya untuk menjalankan bisnisnya, yaitu Teresa Kainama, Setio Mardanus, dan Made Suryadana. Teresa tercatat memiliki saham di PT Bersama Papua Unggul. Ia juga muncul di sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Bahlil, yaitu PT Meta Mineral Pradana sebagai direktur hingga PT Karya Bersama Mineral sebagai komisaris. Setio Mardanus tercatat sebagai direktur utama dan pemegang saham di PT MAP Surveillance dan komisaris sekaligus pemegang saham di PT Karya Bersama Mineral. Sementara Made Suryadana tercatat sebagai komisaris PT Bersama Papua Unggul dan PT Meta Mineral Pradana serta direktur PT Cendrawasih Arta Teknologi. Bahlil yang sempat menjadi supir angkot di masa mudanya, kemudian menjadi pengusaha terpandang hingga ditunjuk sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI periode 2015-2019. Sebagai sesama pengusaha, Jokowi dan Bahlil sudah lama menjalin relasi. Kedekatan Bahlil dengan Jokowi terlihat ketika keduanya bertemu di Musyawarah Nasional HIPMI ke-16 pada September 2019. Pada Pilpres 2019, Bahlil menjadi salah satu bagian dari tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda. Saat itu, Bahlil juga membentuk relawan pengusaha muda nasional yang ikut menyokong pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Tak sampai di situ, menurut data KPU, perusahaan yang terafiliasi dengan Bahlil tercatat sebagai penyumbang dana kampanye Jokowi Ma'ruf Amin, yaitu PT Cendrawasih Arta Teknologi sebesar 25 miliar dan PT Tribasra Sukses Abadi sebesar lebih dari 5 miliar. PT Cendrawasih Arta Teknologi pernah menggarap pemasangan serat optik dalam proyek Palaparing Papua pada 2017 hingga 2019. Dalam sebuah acara dengan para pengusaha HIPMI pada 2019, Bahlil bahkan sudah digadang-gadang oleh Jokowi untuk menjadi menteri di kabinetnya kelak. Pasca pengumuman hasil Pilpres oleh KPU, Presiden Joko Widodo mulai menyinggung nama-nama yang pantas masuk kabinetnya di periode keduanya. Nama Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Bahlil Lahadalia, pun masuk menjadi kandidat menteri. Presiden Joko Widodo menyebut Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia cocok untuk menjadi menteri di kabinet selanjutnya. Ya, ini disampaikan Jokowi dalam acara Silaturahmi Nasional dan Buka Bersama HIPMI. Jadi saya melihat-lihat Adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri. Saya lihat dari samping, saya lihat dari bawah ke atas cocok ini kelihatannya. Pinter membawa suasana dan juga ya sangat cerdas. Benar saja, pasca dilantiknya Jokowi sebagai presiden di periode kedua, dirinya menunjuk Bahlil sebagai kepala BKPM, lalu kemudian menteri investasi. Setelah diangkat menjadi menteri, Bahlil menegaskan bahwa dirinya tak lagi berkaitan dan telah melepaskan kepengurusannya di perusahaan-perusahaan miliknya.
Bahlil kemudian dipercaya Jokowi untuk menjalankan beberapa tugas, seperti Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN, hingga Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke. Terakhir, Bahlil Lahadalia resmi ditunjuk Jokowi untuk menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus 2024. Mulusnya karir politik Bahlil tak bisa dipungkiri karena kedekatan dan kesetiaannya kepada Jokowi. Bahlil adalah aktor yang mengembuskan ide perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Saya baru datang, Jenderal, ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Pada Pilpres 2024, Bahlil secara terbuka mendukung putra sulung Jokowi dalam kontestasi pemilu dan membentuk tim simpul relawan Prabowo Gibran. Pada 2022, Jokowi menekan keputusan Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Melalui Kepres ini, Bahlil diberi kuasa untuk mencabut izin tambang, hak guna usaha dan konsesi kawasan hutan yang tak lagi produktif. Bahlil mengungkapkan pihaknya telah mencabut 2.000 izin usaha pertambangan. Di saat itulah, beberapa pihak menuding Bahlil telah melakukan tindakan praktek kotor dengan mematok tarif atau fee bagi perusahaan tambang yang izinnya dicabut sehingga bisa dipulihkan kembali. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Rabu siang menyatakan pihaknya tengah menelaah dugaan permainan jual beli izin tambang yang menyeret nama Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. KPK akan segera memanggil Bahlil jika dugaan kasus tersebut masuk ke penyelidikan. Tudingan ini dibantah keras oleh Bahlil. Dirinya bahkan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan pencemaran nama baik terkait pencatutan namanya dalam pungli izin usaha pertambangan. Selain dugaan permainan izin tambang, Bahlil juga dilaporkan memiliki konflik kepentingan di 2 proyek strategis nasional, yaitu Bandar Udara Siboru dan kawasan industri pupuk Kaltim di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Sebuah organisasi masyarakat sipil bernama Pejuang Tanah dan Hutan Adat Papua menduga bahwa kedua proyek itu dikerjakan oleh PT Papua Jaya sebagai kontraktor yang diduga memiliki hubungan erat dengan Bahlil. Sementara itu, Komisaris Independen PT Pupuk Kaltim yang menggawangi proyek pabrik pupuk di kawasan industri Fakfak bernama Eka Sastra juga disebut menjabat sebagai staf khusus Menteri Investasi yang saat itu masih dijabat oleh Bahlil Lahadalia. Terlepas dari dugaan dan tudingan ini, karir politik Bahlil semakin moncer saat dirinya resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 menggantikan Erlangga Hartarto. Ia terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Nasional ke-11 Rabu ini. Terpilihnya orang kepercayaan Jokowi sebagai Ketum Golkar ini dinilai beberapa pengamat sebagai salah satu cara agar Jokowi bisa mempertahankan pengaruh politiknya setelah jabatannya berakhir. Jokowi jelas membantah skenario ini, tapi yang pasti, Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang tidak lain adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Maka izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam untuk mengatakan secara tegas dan seterang-terangnya bahwa kepengurusan ke depan program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu.